Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Azam Albani. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial kembali, tentunya dalam konteks jaringan ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah melakukan lab yang berjudul itu EGRP filtering dengan menggunakan memanipulasi administrative distance. Buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa dicek di video sebelumnya, ada di channel saya juga. Oke, jadi untuk di kesempatan kali ini kita sudah beda nih pembahasannya. Kita akan membahas tentang EGRP summarization, atau yang fungsinya adalah itu meringkas beberapa rute menjadi satu rute, yaitu dengan summarize ini, teman-teman. Contohnya kan kita udah nambahin IP loopback nih, banyak kemarin di router 3 nih. Nah, nantinya akan disummarize sehingga si tetangga yang sebelumnya di routing table itu menumpuk nih, banyak, mulai dari 333.17 terus hingga 333.200 tuh muncul semua di routing table router 2. Itu nantinya akan hanya ada satu rute ringkasan seperti itu. Nah, oke, mungkin langsung saja kita ke prakteknya ya. Jadi fungsi utama ini juga untuk meringkas routing table neighbor atau tetangganya. Kan kalau kasus di company nyata nih, itu pasti satu router kan dia punya banyak route ke router-router lain, baik ke ISP lah ataupun ke tetangga-tetangga lainnya. Nah, pentingnya EGRP summarize ini adalah untuk meringkas rute tadi. Nah, kan kalau kita lihat sini nih, do show IP route. Itu karena kita hapus terlebih dahulu konfigurasi filtering administrative distance-nya yang kita konfigurasikan di video sebelumnya ya. Do show run. Di sini ada rules distribute list. Oke, kita masuk ke router EGRP 10, lalu no distribute list prefix filter EGRP in, lalu no distance 255 000 Nah, lalu kalau sudah kita bisa exit dan do write ya. So run. Di sini masih ada access listnya, kita hapus juga. Access list 1 000 255. Ini kita hapus juga. Kita cek lagi ya, teman-teman ya. Nah, di sini sudah tidak ada konfigurasi filter EGRP ya. Sekarang kita bisa cek routing table-nya nih, di route. Nah, di sini kan bisa kita lihat, di sini masih lengkap sekali ya, IP loopback dari router 3 tuh semuanya diiklankan nih ke router tetangga tanpa disummarize terlebih dahulu oleh si router 3-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi EGRP summarize ini. Kita lakukan konfigurasinya di router 3 ya. Silakan teman-teman ikuti, dibuka lab sebelumnya, kita menggunakan topologi yang sama ya. Karena ini masih satu series lah istilahnya. Oke, kita bisa cek dulu konfigurasi yang ada di sini. Oke, tidak ada rules atau filter dari EGRP ya. Sekarang langsung saja. Untuk konfigurasinya ini sangat mudah, teman-teman. Kita hanya tinggal masuk ke interface router 3 ini, E00 yang terhubung ke router 2-nya. Lalu di sini kita konfigurasikan IP summary address. Lalu EGRP 10. Kita tambahkan IP-nya 0. Dan yang terakhir adalah administrative distance-nya kita ubah menjadi 5 supaya IP loopback ini
sangat dipercaya oleh tetangganya ataupun si router 3 ini sendiri. Karena semakin kecil administratif distance, dia akan semakin diprioritaskan. Seperti static root, ya kan dia punya administrative distance itu cuma 1 ya. Kalau ada static root yang ditumpuk, yang rutenya sama dengan dynamic routing, itu pasti akan memilih static root. Nah, kalau sudah, dia akan muncul log message seperti ini teman-teman. Nah, simple aja konfigurasi untuk summary ini ya. Lalu kita bisa exit dan do write. Nah, kalau sudah, kita bisa cek kembali nih di router tetangganya, apakah IP-IP ini sudah diringkas menjadi satu IP saja. Nih, bisa kita lihat tuh. Di sini mereka sudah diringkas ya menjadi satu IP ringkasan. Nah, pasti ada yang bingung kan, apakah kalau kita ping nih satu-satu, baik itu 333.16, 333.32 ataupun .96, 148 dan 192 ini, apakah masih bisa diping? Jawabannya bisa teman-teman. Sini kita masih tetap bisa ping semua IP loopback ini lewat router tetangganya. Contoh, kita ping tuh, dia masih success rate is 100% ya. Jadi kita tetap bisa ping rute spesifik ini teman-teman. Oke, mungkin sekian aja tutorial dari saya untuk EIGRP summarization ini. Kita ulang kembali, jadi summarization itu fungsinya untuk meringkas beberapa rute spesifik menjadi satu rute ringkasan seperti itu. Untuk konfigurasinya kita lakukan di router yang akan mengiklankan network atau IP-IP tersebut ke router tetangganya. Ya, mungkin sekian, jangan lupa di save konfigurasinya. Kita kembali di tutorial ya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.